dalam Tuhan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi kita dalam ibadah hari Minggu tanggal 31 Mei 2020. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, tindakan kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan yang telah melimpah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terlebih di pagi yang indah ini ya Tuhan, bimbing kami untuk dapat bahkan Engkau, mengandalkan Engkau ya Tuhan lebih dari segalanya ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah ini, kiranya kasih setia-Mu tetap melingkupi menyertai kami dari awal hingga akhir nanti ya Tuhan. Berkati jamaah kami ya Tuhan dimanapun kami berada, bila kami dapat menyatukan hati untuk memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita percaya, kita satu hati bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak mengerti apa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun yang pasti itu selalu mendatangkan kebaikan untuk hidup ini. Mari saya ajak untuk jangan jemu berdoa, jangan jemu bersyukur, jangan jemu untuk berharap kepada Tuhan. Karena kasih-Nya begitu indah dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan sebuah pujian yang indah, Waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
semua, selamat jumpa kembali dalam ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Filia di Lipo Cikarang pada hari ini 31 Mei 2020, hari Minggu, harinya Tuhan. Tema yang saya ambil pada hari ini firman Allah yaitu, "Ya Tuhan, dengarlah doaku." Doa adalah bagian penting dari semua agama yang ada di muka bumi ini. Ya, ada yang mengatakan bahwa doa itu adalah nafas hidup orang Kristen. Ada lagi yang mengatakan doa adalah permohonan. Ada yang lagi yang mengatakan bahwa doa adalah relasi antara manusia dengan Tuhannya. Dengan kata lain, tanpa doa, manusia tidak bisa beragama atau berhubungan dengan Tuhan. Seorang teolog terkenal namanya John Stott mengatakan, kekristenan tanpa doa adalah sebagaikan sebuah pohon yang kering, layu, dan kemudian menjadi mati. Jadi saya ulangi, John Stott mengatakan, kekristenan tanpa doa bagaikan sebuah pohon yang kering, layu, dan kemudian mati. Oleh sebab itu topik yang saya ambil hari ini, "Ya Tuhan, dengarlah doaku," kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Adapun nats pokok kita pada hari ini adalah Matius pasal 6 ayat 5 sampai yang ke-8. Tolong dibacakan Matius pasal 6 ayat 5 sampai yang ke-8. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ya, ada pertanyaan dari ayat yang kita baca ini? Pak, saya mau nanya. Kenapa sih Tuhan mengkritik dan mengoreksi doa orang Yahudi? Padahal orang Yahudi kan sangat rajin berdoa. Oh iya, orang Yahudi adalah satu bangsa di dunia yang begitu rajin berdoa. Tidak ada bangsa di dunia yang mempunyai jam doa seperti bangsa Yahudi ini. Bangsa Yahudi ini terkenal memiliki jam-jam doa yang khusus, berantai, dan begitu banyak. Ya, mereka mempunyai 18 kali doa dalam sehari, bayangkan. Ada yang namanya doa pembukaan, ya, atau doa awal dari mereka. Itulah yang dinamakan dengan doa hapacah. Kalimatnya seperti saudara kita yang beragama Muslim memanggil orang untuk berdoa atau azan. Ya, kalau dibacakan Besem Elohim Arahamin, mungkin sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu doa pembukaan. Lalu ada lagi yang namanya doa Shema Yisrael, yaitu doa mengakui bangsa Yahudi, bangsa Israel ini memiliki Allah yang tunggal atau esa. Ada lagi yang namanya doa 18 kali. Ya, ada nama-nama macam doanya Amida, Anim, Mirot, lalu doa Kabalu, doa Kadis, ya, doa Halel, doa berkat Hamazon, dan lain-lain. Dan doa ini dilakukan doa-doa khusus. Kalau mau pergi, berangkat keluar, pulang dari perjalanan, pergi dalam satu perjalanan, doa masuk ke rumah, doa masuk ke tempat umum, doa masuk ke sinagoga, dan sebagainya. Ada lagi juga doa yang dilakukan 3 kali sehari. Nah, jam 9 pagi, jam 12 petang, dan jam 3 sore. Dan pada hari libur, doa ini ditambah menjadi 4 kali, yaitu jam 18. Jadi 4 kali doa. Nah, ini adalah sebuah bangsa yang memiliki jam doa begitu banyak. Tapi kenapa Tuhan Yesus mengkritik orang Yahudi ini? Yang pertama adalah karena orang Yahudi ini, orang Israel pada zaman Yesus hidup itu, orang Yahudi lebih tepatnya, melakukan doa dengan motivasi yang salah. Dikatakan tadi, dia ingin mendapatkan sebuah pujian. Ya, dia berdoa di tikung-tikungan jalan, di depan rumah ibadah, dengan berdiri, ya, di simpangan jalan raya, supaya dilihat orang. Jadi pada saat mereka keluar, jam sudah menunjukkan 9 pagi.
lalu mereka berdoa. Ya, dan orang melihat, wah ini orang yang saleh, rajin berdoa. Atau mereka pergi dari satu tempat, ini sudah jam 3 sore, mereka berdoa lagi. Atau mereka mengucapkan doa yang 18 kali itu di tikung-tikungan jalan, di jalan raya, di depan rumah ibadah dan sebagainya. Dan Tuhan menegur doa yang dengan cara yang dengan motivasi yang salah ini. Jadi doa bukan supaya kita dipuji orang, seolah kita rohani, ya, seolah kita menghadap Tuhan dengan tulus, orang yang benar di hadapan Tuhan, bukan seperti itu. Jadi doa bukan dengan motivasi yang salah seperti orang Yahudi, sehingga mereka menjadikan doa sebuah alat agama, ya, legalitas agama untuk dipuji orang. Dan yang kedua, Yesus katakan tadi bahwa cara berdoa itu jangan bertele-tele. Kalau kita punya Alkitab terjemahan yang lama, ya, lembaga LAI tapi di bawah tahun 70, dikatakan bukan jangan bertele-tele, tapi jangan mengulang yang sia-sia. Doanya itu lagi, ya, ya Tuhan diucapkan berkali-kali sampai 5, 6, 7 kali. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, dan doa bertele-tele ini di mata Tuhan bukanlah doa yang benar. Itulah sebabnya Tuhan mengkritik orang-orang Yahudi dengan cara mereka. Kalau kita perhatikan dalam perikop ke-6 ini adalah 3 bagian besar dari agama orang Yahudi yang diutamakan oleh agama Yahudi. Yang pertama adalah yang namanya memberi sedekah. Maka dalam ayat ketiga dikatakan dalam Matius 6 itu, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat dengan tangan kananmu. Artinya apa yang kita beri, biarlah Tuhan yang tahu. Dan pemberian itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, tetapi jangan untuk pujian kita. Bahkan untuk memberi satu hal puasa, Tuhan pun katakan, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu, dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya Bapamu yang di tempat tersembunyi yang berada di surga itu akan membalasnya kepada kamu. Ini juga tentang hal berpuasa dalam Matius 6 ayat 16, 17, 18. Jadi intinya agama bukan dilakukan supaya kita mendapat pujian, khususnya dengan doa orang Yahudi. Itu jawabannya. Ada pertanyaan yang berikutnya supaya hal ini menjadi lebih mengerti dan lebih menarik bagi kita semua. Pak, saya mau tanya, apa maksud sebenarnya dari ayat 6 dan 8 itu, Pak? Oh gitu. Coba ayat 6 dibacakan sekali lagi. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Oke, jadi ayat 6 dulu saya jelaskan. Tuhan ingin membedakan kontradiktif antara agama Yahudi, aturan agama, dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kepada murid. Orang Yahudi mempunyai jam doa, bahkan boleh tampil di mana aja. Tapi Tuhan justru sebaliknya. Kalau kamu berdoa, hendaklah kamu masuk ke kamarmu, yang sendiri berdoa. Karena apa? Doa adalah hubungan pribadi, relasi pribadi antara kita dengan Tuhan. Doa tidak bisa dimanipulasi dengan kata-kata yang baik, ya, kata-kata yang indah, kata-kata yang begitu menawan, didengar enak, tidak. Doa itu perlu antara kita dengan Tuhan seperti bapak dengan anaknya. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan, itu hubungan kita indah, intim dengan Tuhan, pribadi dengan Tuhan. Kita nggak perlu dapat pujian dari manusia, tetapi curahan isi hati kita utarakan kepada Tuhan. Dan kita tidak perlu dengan kata-kata yang muluk-muluk memanipulasi Tuhan dengan kata yang indah. Cukup panggil Tuhan itu Bapa. Aku perlu ini, aku dalam keadaan seperti ini, tolong ya Tuhan. Dengan kata-kata yang biasa, itu yang dimasukkan oleh Tuhan. Jadi relasi pribadi yang intim dengan Tuhan harus ada dalam doa kita. Jangan sampai juga ada orang yang begitu bersemangat, ya, di persekutuan doa dia begitu berapi-api, di jaringan doa sekota, sekabupaten atau apa, dia begitu aktif ikut berapi-api doa. Tapi dia tidak punya hubungan relasi yang baik dengan Tuhan dalam hubungan doa secara pribadi. Jadi doa adalah relasi pribadi kepada Tuhan dengan kata-kata yang
baik, kata-kata yang sederhana pun Tuhan telah mengerti. Lalu ayat yang ke-8 tadi mau ditanya, tolong bacakan sekali lagi. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Perhatikan kata-kata apa yang kamu perlukan. Di situ tertulis dalam bahasa Inggris NIV, dikatakan need, artinya kebutuhan. Sebelum kita berdoa, Tuhan pasti tahu kebutuhan kita. Bukan yang kita inginkan, yang kita perlukan. Ya, kenapa Tuhan tahu? Tuhan mengetahui isi hati kita. Siapapun di antara kita di sini, Tuhan mengetahui apa kebutuhan kita. Jadi kita jangan aneh, kita jangan ingin supaya doa kita begitu bagus, begitu indah, tidak. Karena Tuhan telah menyediakan apa yang kita butuhkan untuk hidup kita. Itu arti ayat yang ke-8. Jelas ya? Oke. Ya, ada pertanyaan berikutnya? Pak, saya mau tanya, mengapa ada doa yang tidak dijawab Tuhan ya? Oh iya, ini pertanyaan yang bagus. Banyak kita orang Kristen, bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, orang dewasa, remaja, suka bertanya kenapa doanya tidak dijawab. Perhatikan baik-baik. Ini penting bagi hidup kita. Yang pertama, karena kurang berdoa atau tidak suka berdoa. Ya, dia jarang berdoa, nggak pernah meminta. Ya, dia tidak akan dapat jawaban dari Tuhan tentang apa dalam doanya dia. Kita baca Yakobus 4 ayat 2 bagian B. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Nah, perhatikan baik-baik. Tidak berdoa atau tidak suka berdoa, tidak akan dapat apa-apa. Makanya mulai hari ini setelah kita mendengar khotbah ini, marilah kita rajin untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu sambil mengucap syukur. Ya, oke. Yang kedua penyebab doa tidak didengar adalah motivasi yang keliru. Kita baca Yakobus 4 ayat yang ketiga. Perhatikan baik-baik. Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, jadi yang kedua penyebabnya karena doa kita sebenarnya bukan doa, tapi hawa nafsu yang ditutup oleh doa, keinginan pribadi kita. Doa yang baik adalah menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan, bukan memaksa kehendak Tuhan. Misalkan, saya ingin menjadi hamba Tuhan yang terkenal, saya ingin mempunyai karunia, dapat membangkitkan orang mati, lalu berpuasa 7 hari 7 malam. Ada seseorang, padahal yang ketiga dia sudah mau mati karena sudah kelaparan, sudah kehausan, tidak punya tenaga, akhirnya kami tolong. Dan itu motivasi yang keliru. Atau kita ingin mempunyai satu proyek besar, tapi tujuannya bukan nama Tuhan yang dimuliakan, nama pribadi kita. Itu juga motivasi yang keliru. Supaya kita dikenal orang, saya berhasil, saya ingin menyumbang banyak, nanti hamba Tuhan puji saya, orang jemaat puji saya, tolong Tuhan proyek ini menjadi berhasil. Itu juga motivasi yang keliru. Biasanya kalau itu terjadi, ada dampak hidup yang lain, dampak buruk yang lain yang kita alami. Sebab itu, marilah memiliki motivasi yang benar di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, ini penting juga, yaitu masih hidup dalam dosa. Kita lihat Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Perhatikan baik-baik. Sesungguhnya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Iya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Perhatikan baik-baik. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang menyebabkan bahwa Allah kita itu seperti tidak mendengar doa kita adalah segala kejahatan, segala dosa. Sehingga Tuhan menyembunyikan telinganya, tangannya untuk menolong kita. Jadi kalau seseorang masih hidup dalam dosa, perhatikan baik-baik, doanya tidak didengar oleh Tuhan. Sebab itu singkirkanlah hidup kita kenajisan, kekotoran, pikiran yang kotor, iri hati, dengki, perselisihan, fitnah, ya, hawa nafsu yang lain dan sebagainya. Tapi ikutilah Alkitab, cara hidup yang benar, supaya doa kita didengar oleh Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara mendengar doa,
khotbah ini, biarkanlah kita memiliki cara hidup yang benar, tinggalkan dosa, supaya doa kita didengar oleh Tuhan. Dan ini yang berikutnya, yaitu untuk kaum pria khususnya, ya, tidak menghormati istri. Kita baca 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Ya. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Iya, Alkitab katakan suami yang tidak menghormati istri, dia misalkan melakukan KDRT, menghina dengan kata-kata yang kasar, ya, lalu menyembunyikan sesuatu yang istrinya tidak tahu, berselingkuh, ya, dan lain sebagainya, maka doanya akan terhalang, doanya tidak didengar oleh Tuhan. Dan yang terakhir, mengapa doa kita tidak didengar? Perhatikan, hindarilah hal ini, yaitu kebimbangan. Kita baca Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Tolong kita dengarkan baik-baik. Hendaklah ia memintanya di dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ya, perhatikan baik-baik. Jadi dalam doa kita jangan kita bimbang. Setelah kita berdoa, tenangkan hati kita. Apa yang kita mohon kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Minta Tuhan menjawab, mengabulkan doa kita, dan hilangkan segala kekhawatiran, segala kebimbangan. Jadi kalau kita bimbang, itu sama saja kita mengkhawatirkan kuasa Tuhan, mengkhawatirkan bahwa Tuhan mampu menolong kita. Sebab itu Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan yang mendengar khotbah saya hari ini, hilangkanlah segala kebimbangan saudara. Percayalah kalau Tuhan sedang menolong hidup saudara. Perhatikan 5 hal tadi, supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Oke, ada pertanyaan berikutnya? Pak, bagaimana agar doa kita bisa dijawab Tuhan ya? Oke, coba baca Yakobus 5 ayat 16 sampai 18. Perhatikan ayat-ayat ini baik-baik supaya doa kita bisa dijawab, didengar dan dijawab oleh Tuhan. Tolong bacakan. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Iya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Iya. Lalu ia berdoa pula, dan langit pun menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Iya. Jadi yang pertama adalah kalau kita punya salah, kita saling mengakui dosa kita. Kita saling mengampuni. Ya. Tidak ada manusia yang hidup tanpa kesalahan. Siapapun, kita saling mengampuni. Dan yang kedua, Yakobus mengambil kisah tentang Nabi Elia, yaitu doa orang yang benar seperti Nabi Elia. Perhatikan, bukan doa yang benar, tetapi doa orang yang benar seperti Elia. Elia adalah manusia yang hidup dengan benar, walaupun doanya sederhana, tetapi sangat besar kuasanya. Dia berkata kepada langit agar tidak turun hujan selama 3,5 tahun, dan itu terjadi. Lalu dia katakan kepada langit agar turun hujan, dan hujan itu terjadi. Kuncinya bukan doanya yang benar, tetapi cara hidup kita yang benar, maka Tuhan akan mengabulkan doa kita. Dan yang ketiga, kita harus yakin atau sungguh-sungguh berdoa. Ya. Dikatakan di situ bahwa berdoa dengan sungguh-sungguh, dikatakan ya. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Kata sungguh-sungguh itu inteos, artinya bersemangat dengan yakin. Jadi kalau kita berdoa, pertama, perhatikan kita saling mengampuni dosa. Yang kedua, miliki cara hidup yang benar. Walaupun doa kita sederhana, kata-katanya biasa, tapi cara hidup kita yang benar, Tuhan pasti menolong kita. Dan yang ketiga, berdoalah dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan. Tidak pernah putus-putus, tidak jenuh, tapi percaya bahwa Tuhan akan menolong hidup kita.
Itu hal yang penting dari khotbah saya pada hari ini. Bapak yang kasih dalam Tuhan, setelah kita mendengarkan khotbah ini, marilah kita merenung, ya, kita berintrospeksi diri, biar firman Allah ini boleh kita dengar lagi, kita setel lagi videonya supaya menjadi berkat bagi kita. Dan karena hari ini adalah pencurahan Roh Kudus, kita akan memperingati Kristologi Yesus Kristus yang datang dalam rupa manusia, dikandung oleh Roh Kudus, hidup penuh dengan kasih, mati disalibkan, bangkit pada hari ketiga, dan naik ke surga, dan dia akan kembali menjemput kita dalam kemuliaan. Sebab itu dengan rasa ucapan syukur, marilah kita mengucapkan credo rasuli atau pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak yang kasih dalam Tuhan, setelah kita mendengar khotbah ini, yakinlah bahwa doa kita akan didengar oleh Tuhan. Sebagai penutup khotbah saya, sebelum saya berdoa untuk Bapak Ibu semua, untuk saudara semua, saya akan bercerita satu kisah nyata yang saya alami dengan seseorang. Saya punya murid rohani, saya sebut namanya CS. Dia seorang pemudi yang sangat setia. Ya, mohon maaf, tubuhnya juga tidak bagus. Dia tidak cantik seperti pemudi-pemudi yang lain. Dan mohon maaf juga wajahnya banyak sedikit akne atau jerawat. Tetapi dia begitu setia. Dia mengikuti doa, puasa, melayani sekolah minggu. Dia tidak pantang hujan ataupun panas matahari. Jam-jam melayani dia begitu setia. Suatu hari usianya makin lanjut, lalu dia datang kepada saya. Waktu itu dia memanggil saya dengan sebutan kakak. Kak Andreas, kakak tahu kan pelayanan saya bagaimana? Usia saya makin lanjut, tapi teman-teman yang lain sudah menikah, saya belum punya pasangan hidup. Saya bilang, berdoalah pada Tuhan. Sekali saya katakan, saya tidak minta apa-apa. Berdoalah pada Tuhan. Hanya Tuhan saja yang sanggup memberikan kamu pasangan hidup yang baik. Dan jangan lepas dari pelayanan kamu. Lalu hari ini dia lakukan, dia tekun berdoa kepada Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya. Singkat cerita, beberapa tahun saya tidak ketemu dengan dia. Tapi sekitar 2-3 tahun, tiba-tiba ada sebuah surat datang ke rumah. Dan saya buka, itu adalah sebuah undangan pernikahan. Waktu saya baca surat ini, saya kaget. Menikah seorang yang namanya agak sulit, Francois Hwasang Hayosang, dengan pemudi anak rohani saya. Ternyata dia mendapatkan suami seorang penginjil dari Perancis. Saudara, doa dapat mengubah segala sesuatu. Lalu dia dibawa ke sana, dia menikah, dan dia pernah menunjukkan foto anak-anaknya yang lucu-lucu, yang baik-baik, yang melayani Tuhan satu keluarga. Semua karena doa. Apa persoalan hidup saudara hari ini? Tapi kalau kita mau berdoa sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan pasti mendengar doa kita. Apakah persoalan ekonomi, pekerjaan, persoalan sakit penyakit, masalah hubungan, masalah masa depan, atau apapun juga. Saya percaya di hari pencurahan Roh Kudus ini, Tuhan akan menjawab doa saudara, agar kalau kita hidup benar di hadapan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, Bapak kasih dalam Tuhan, saudara semua, mari kita menaruh tangan kiri kita di dada sebagai tanda permohonan kita kepada Tuhan, dan angkat tangan kanan kita di atas kepala kita tinggi-tinggi sebagai tanda kita memuliakan nama Tuhan, kita mengagungkan Dia, kita menyembah Dia, dan kita memohon kepadanya. Ya Tuhan Yesus, kembali kami datang ya Tuhan pada hari Minggu ini di dalam ibadah kami.
Kami percaya jika kami berdoa dengan sungguh-sungguh, menjaga hidup kami dengan hidup yang kudus, hidup yang benar, dan kami tidak pernah jemu berdoa, maka Engkau akan menjawab doa kami. Sebab itu Tuhan, kami berdoa dari tempat ini untuk setiap orang yang telah mendengar khotbah ini, apapun pergumulan hidup mereka, pergumulan pekerjaan, pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan, pergumulan keuangan, untuk kebutuhan hidup, pergumulan masa depan, usaha, dagangnya, ataupun yang lainnya ya Tuhan. Kami percaya, kami berdoa Tuhan, memanggil nama-Mu, maka Engkau menjawab doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong mereka semua dengan segala pergumulan hidup mereka. Kami percaya doa ini tidak dibatasi oleh tempat, jarak, waktu, keadaan, dan lain sebagainya. Tapi kami percaya, jika kami hidup benar seturut dengan firman-Mu, maka ya Tuhan Yesus, Engkau mendengar doa kami, mengabulkan doa kami, karena Engkau tidak pernah meninggalkan dan mengecewakan hidup kami sekalipun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa kami ini dengan segala kerendahan hati, dengan permohonan kepada-Mu saja. Tetap angkat tangan saudara, kita akan masuk dalam doa berkat. Arahkan hati dan pikiran saudara untuk dengan kesejukan menerima berkat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Allah. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah akan memenuhi hidup kita. Berkat Allah akan memenuhi keluarga kita. Berkat Allah akan memenuhi kesehatan kita. Berkat Allah akan memenuhi pekerjaan kita. Sebab itu, jadilah saluran berkat bagi sesama. Dan jadilah saksi, jadilah terang. Milikilah hidup yang berkemenangan dimanapun saudara berada. Dan akhirnya saudaraku, marilah kita pulang dengan berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dengan segala kerendahan hati, sidang jemaat menerima berkat ini semua berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.